Maksudnya klien itu kesurupan lalu ibunya diserang gitu? Betul. Klien ini kesurupan, dia berteriak-teriak, ibunya datang dong karena kaget, ada apa? Kok ada suara berisik gitu ya. Dia terus menjerit-jerit, tapi marah-marah dengan kata-kata yang tidak jelas menurut ibunya. Jadi ibunya nggak bisa menjelaskan secara detail kata-kata apa yang keluar. Yang jelas anak ini marah dan mengusir ibunya. Ini bukan bermaksud membenturkan ya, tapi dari sisi psikologi itu, indigo itu dalam pandangan ibu seperti apa? Nah, kalau dari pandangan psikologi, indigo itu juga sama larinya nanti ke gelombang otak gitu. Nah, kemarin itu saya sempat browsing kasus tentang Mbak Anggi ya, karena kemarin juga dapat informasi dari tim RJL 5 tentang kasus Mbak Anggi. Nah, kalau saya lihat kasus Mbak Anggi ini secara teori ya, bukan berarti saya mengingkari bahwa Mbak Anggi memiliki orang atau sosok yang mengikuti beliau, itu tidak. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang psikologi, sebetulnya Menurut data dari WHO disebutkan ada 20 juta orang di dunia yang menderita skizofrenia. Di mana skizofrenia ini adalah seseorang yang mengalami gangguan mental berat yang dapat merubah nih pola perilaku penderitanya. Nah, penderita skizofrenia ini itu bisa mengalami halusinasi, delusi, dan juga kekacauan berpikir. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog yang memang profesi itu cukup lama lah. Dan beliau ini katanya banyak juga menangani klien-klien yang punya kasus horor. Langsung aja kita sapa. Halo Bu Zia. halo. Makasih Bu udah mau bercerita di RJL ya Bu. Sama-sama. Katanya cukup sering ya Bu mengalami klien yang punya kasus-kasus horor. Ya, kalau dari tahun 2005 saya mulai praktek psikologi, banyak sebetulnya. Hanya saja tentu kalau dari segi sains, ilmu psikologi, karena ilmu psikologi itu adalah ilmu empiris, maka masuknya nanti jadinya halusinasi. Gitu kira-kira. Oke. Ya. Dan selama 20 tahun itu di Indonesia banyak Bu? Banyak sekali sih, terutama orang-orang yang memiliki tekanan mental. Oke. Tapi bisa saja kan memang disebabkan karena ulah jin gitu? Itu bisa jadi, tapi tidak bisa dikaji dari sudut pandang psikologi. Karena itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ilmu psikologi itu harus ada pembuktian, diuji validitas dan reliabilitas. Salah satu kasus yang saya dengar Ibu pernah tangani itu, jadi ada klien yang punya teman makhluk halus tuh 3 orang ya. Tapi jangan dijawab dulu Bu. Oke. Nah sebelum dimulai guys, gue pengen kasih tahu nih, kita lagi pre-order baju RJL 5. Cepetan, cuman sampai akhir bulan, jangan sampai ketinggalan, duluan aja. Caranya gampang, bisa lewat Tokped, Shopee, atau WA, klik link di bawah. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Bu Zia mungkin boleh diceritain kasus pertama yang berhubungan dengan horor tuh kayak gimana? Oke, jadi kasus pertama yang saya anggap paling dekat dengan saat ini, itu yang akan saya angkat. Itu adalah kasus seorang mahasiswi, usianya 20 tahun, datang ke saya itu keluhannya adalah dia sering diganggu oleh makhluk halus. Gitu. Dan dia sebetulnya juga sudah ke psikiater, tapi merasa tidak ada sesuatu perubahan apapun. Artinya si makhluk itu selalu datang. Kemudian orang di sekitar menganggap dia itu sudah gila. Sehingga dia mohon bantuan supaya hidupnya bisa normal kembali. Nah dari sana saya coba menggali sebetulnya apa persisnya peristiwa yang dia alami. Kemudian dia bercerita bahwa sehari-hari saat ini dia itu kos. Jauh dari orang tuanya. Nah, beberapa waktu belakangan ketika dia ada di dalam kos, selalu ada sosok hitam besar yang hadir. Sosok hitam besar yang hadir yang selalu menghalangi jalannya untuk kabur melarikan diri dari kamar kontrakannya.
Jadi dia menggambarkan si sosok ini besar setinggi pintu kamarnya, kemudian rambutnya sebahu tapi wajahnya nggak kelihatan, gitu, tertutup oleh rambut-rambutnya yang panjang itu. Mungkin kayak genderuwo kali ya? Nah mungkin bisa jadi ya, bisa jadi Kak. Hanya saja kemunculan sosok itu memberikan efek ketakutan di dalam dirinya. Walaupun dia bilang si sosok itu hanya berdiri di sana, di awal kemunculan si sosok itu hanya berdiri di depan pintu keluar kosnya, sehingga dia di dalam nggak berdaya. Dia ingin lari, tapi dia berpikir kalau saya lari berarti saya akan menuju ke arah makhluk itu. Nah, saya takut, sehingga akhirnya dia hanya meringkuk di ujung kamar sambil menangis dan histeris gitu. Nah, tapi ada kalanya, dan kemudian si makhluk itu hilang. Tapi ada kalanya ketika si makhluk itu datang, dia masuk ke dalam diri si anak perempuan ini. Gitu. Dan saat si makhluk itu masuk ke dalam dirinya, dia menjadi tidak sadar. Tidak sadar dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Menurut keterangan ibunya, pada saat si makhluk itu masuk ke dalam diri si anak, itu anaknya histeris juga sebetulnya. Teriak-teriak, berperilaku yang liar gitu. Sehingga ibunya tidak bisa berbuat apa-apa sampai anak ini pulih kembali dari tidak sadarnya itu. Artinya dianggap makhluk itu pergi. Tapi ibunya sendiri tidak pernah berhasil melihat si makhluk. Jadi hanya anak 20 tahun ini saja yang melihat bahwa makhluk itu datang. Dan dia selalu berteriak ketakutan. Makhluknya itu selalu sama, Dok? Yang hadir itu Buzia. sama. Itu sama. Hanya saja si anak ini sebetulnya juga memiliki teman khayalan yang sampai usia 20 tahun masih dia miliki gitu, karena idealnya teman khayalan dimiliki pada saat seseorang berusia anak-anak 5 sampai 7 tahun lah gitu. Tapi anak ini punya 3 perempuan, dia bilang sosoknya itu sama seperti sosok kita manusia gitu, 3-3-nya. Dan mereka berempat sering ngobrol, sering bercanda. Menurut dia si teman yang 3 ini itu sangat baik. Tapi tidak ada satupun dari orang di sekitar dia yang bisa melihat 3 orang ini. Jadi hanya dia yang bisa melihat. Jadi dia nggak takut sama tiga makhluk ini. Tapi untuk yang satu, yang sosok hitam tadi, itu yang mengganggu menurut dia. Sehingga saat ini karena kondisinya sangat ketakutan, dia meminta ditemani oleh ibunya untuk tinggal bersama dia di kamar kos. Jadi dari kecil tuh sampai dia 20 tahun ditemenin 3 sosok itu? 3 sosok itu selalu ada. Sosok apa tuh namanya? Dia bilang seperti manusia biasa, sosoknya perempuan dan mereka juga nggak menakutkan. Wajahnya seperti wajah manusia pada umumnya. Dan nggak ada sesuatu pun yang menyusahkan anak ini terkait 3 sosok tadi. Tapi suka komunikasi sama komunikasi. Mereka ngobrol, mereka main bersama. Bahkan sampai hari ini mereka masih main bersama. Ngerumpiin apapun misalnya menjadi hobi dari si anak tuh bisa dia ceritakan kepada 3 sosok tadi. Dan si sosok itu biasanya akan merespon. Hanya saja yaitu ketika dia tahu bahwa orang lain tidak bisa melihat 3 sosok ini, dia mulai berpikir, apa iya aku gila? Itu sehingga dia datang berkonsultasi. Ditambah lagi ada sosok hitam yang saat ini tuh mengganggu karena setiap sosok itu masuk dia hilang kesadaran dan dia nggak suka kalau dia kehilangan kesadaran. Mungkin boleh dijelasin Bu Zia, komunikasinya tuh kayak gimana contohnya gitu? Komunikasinya misalnya yang pernah diceritakan anak ini misalnya dia lagi sedih. Kebetulan anak ini memiliki masalah ya dengan ayahnya. Dia benci dengan ayahnya. Dia suka curhat sama si makhluk-makhluk ini. Kemudian dia cerita, tadi papa berusaha menghubungiku. Kemudian aku tidak bersedia untuk ketemu dengan dia. Mama sih sebetulnya meminta kamu janganlah benci kepada ayahmu. Maafkanlah dia, itu kan sudah lama berlalu. Ayo kita sama-sama kita jalin lagi relasi baik dengan ayah. Nah aku nggak mau, menurut kalian bagaimana? Maka si makhluk itu akan mendukung. Harusnya kamu mendengarkan hatimu. Kalau kamu memang masih benci kepada ayahmu, tidak usah didengarkan omongan ibumu. Karena nanti bertemu ayah itu akan menekan. Selama ini kan dia jahat sama kamu. Jadi si 3 makhluk ini mendukung si anak. Sehingga si anak itu merasa mendapat support dari ketiga teman khayalannya ini. Tapi arahnya malah buruk ya? Arahnya sebetulnya buruk. Nah itulah kalau dari kajian psikologi, keyakinan yang dimiliki seseorang itu akan dibantu oleh otaknya. Sehingga ketika anak ini datang berkonsultasi pada saya, dengan halus saya katakan,
kamu mengalami halusinasi. Dan dia bersedia menerima. Bukan berarti makhluk seperti itu nggak ada ya Kak. Tapi kalau dari konteks psikologi, ada gangguan kimiawi di otaknya yang akhirnya memunculkan makhluk-makhluk tadi, sehingga apa yang kosong di dalam dirinya jadi terisi. Oke, jadi analisa Bu Zia terhadap kasus ini gimana? Analisa saya itu adalah cara kerja dari otak anak ini. Karena sebetulnya di psikologi itu kan selalu dikaji 3 hal, body, mind, and soul. Ketika pikiran terganggu, dia mendapatkan stimulus. Stimulusnya apa? Ayah yang keras, ayah yang suka memukul, ayah yang suka menghukum. Anak ini sudah memiliki kemampuan melihat makhluk halus sejak umur 5 tahun gitu. Nah, waktu itu saat ini dia bercerita, saya merindukan sosok ayah yang memeluk, yang menyayangi saya. Tapi ayah yang dia punya adalah ayah yang keras, ayah yang suka memukul, ayah yang suka menghukum dan mengeluarkan kata-kata yang kejam sehingga dia terluka. Nah, tapi ketika dia melakukan hal-hal yang baik, si ayah tidak merespon apa-apa. Artinya ya itu udah sepantasnya. Lalu muncullah keinginan untuk mengisi sesuatu yang kosong di dalam jiwanya. Maka mulai hadir 3 orang ini dari dia berumur 5 tahun. Nah, tapi dia masih punya harapan ayah ingin memeluknya, gitu. Tapi tidak pernah terjadi. Ketika sekitar SMP kelas 2, ibunya betul-betul berpisah dengan ayah. Karena ayah ini memang keras, jadi dia tidak hanya keras kepada si anak, tapi juga keras kepada istrinya sendiri. Sehingga si istri nggak tahan, lalu kemudian mereka berpisah. Setelah berpisah, anak ini mulai memunculkan perasaan benci kepada ayah. Jadi dia tidak bersedia mendengar nama ayahnya atau foto ayahnya diperlihatkan, dia enggak. Saking ekstrimnya kata ibunya, kalau foto itu diperlihatkan paksa kepada anak ini, maka dia akan langsung kesurupan. Dia akan langsung berteriak-teriak tidak sadar, seolah-olah ada hal makhluk lain gitu yang menguasai dirinya. Itu menurut penjelasan si ibu. Tapi anak ini nggak pernah sadar. Tapi ketika nanti dia pulih kembali, dia tuh kehabisan energi, nangis, dan merasa, aduh tadi kenapa? Ada waktu-waktu yang hilang Kak. Gitu. Sehingga akhirnya itulah sebabnya mereka segera mendatangi psikiater. Meskipun kalau dari kajian psikologi lagi, otak anak-anak ketika berusia 14 tahun, otak remaja, otak tuh kan terbagi 3 ya Kak. Misalnya kita umpamakan ini otak, masih nggak punya otak ya. Nggak bawa bendanya maksudnya. Ini bagian yang ini kita katakan batang otak. Ini otak kalau dibelah. Ini batang otak. Yang di dalam adalah otak dalam yang fungsinya tuh merasakan semua emosi ada di sini. Yang di luar ini adalah kulit otak atau otak luar. Ini berpikir, fungsi eksekutif gitu. Nah, ini tuh mereka berdua saling bekerja sama. Pada klien saya ini, ketika rasa ini terlalu banyak luka di sini, energinya tinggi, dia bisa menghijack kemampuan berpikir tinggi anak ini. Nah, tubuhnya menjadi tidak stabil. Karena dalam secara kajian psikologi, body, mind, and soul itu harus stabil. Ketika dia tidak stabil, maka muncullah halusinasi. Terjadi gangguan dalam kimiawi di otaknya, di neuronnya itu Kak. Sehingga akhirnya muncullah makhluk hitam, 3 temannya, sesuai dengan yang dia yakini. Si 3 ini muncul adalah dia kesepian. Jadi dia munculkan sosok yang bisa mengisi kesepian itu. Adalah 3 orang yang dia katakan baik. Tapi sebetulnya dari cerita-cerita dia, si 3 ini juga isinya mendukung dia semua. Nggak pernah tuh bilang kamu nggak tepat itu, kamu harus baik pada ayahmu. Tidak. Si sosok 3 ini selalu mendukung apa yang dia inginkan. Nah kalau yang hitam besar, itu asumsi psikologisnya adalah bersumber dari ketakutan dia. Karena sesungguhnya tubuhnya itu di dalam dirinya setelah digali-gali dia konflik. Di satu sisi dia ingin ketemu ayahnya, di sisi lain dia benci. Nah perasaan konflik itu menakutkan untuk dia sendiri dan mewujud menjadi sosok besar yang memang dia takuti. Oke, nah ini tadi ngomong-ngomong soal otak ya Bu Zia ya. Kalau otak didengkul tuh apanya yang luka? Otak di dengkul ya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Otak di dengkul nggak ada. Nah sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya ya. Jadi yang tadi itu nama penderitaannya tuh dia menderita apa gitu? Kalau asumsi saya itu adalah masuknya ke skizofrenia paranoid.
Nah, skizofrenia itu adalah ketika orang memunculkan satu halusinasi gitu katakan. Halusinasi itulah sesuatu yang tidak real, tapi si penderita itu merasa itu ada real gitu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia bayangkan itu kenyataan. Padahal orang lain ketika ditanya, kamu lihat nggak? Nggak lihat. Nah, itu dikatakan halusinasi. Nah, halusinasi ini adalah salah satu tanda dari skizofren. Skizofrenia sendiri ada 3. Ada yang disebut hebefren. Hebefren itu adalah orang yang betul-betul sudah masuk ke dalam dunianya sendiri. Tidak bisa lagi kontak dengan kita. Kalau ngomong sama kita tuh udah nggak nyambung. Ada yang skizofrenia paranoid. Kalau yang paranoid ini lebih ke ketakutan. Takut dikejar, takut diracun, takut dibunuh, ketakutan. Lingkungan dianggap ancaman. Nah, anak ini ada di yang kedua. Satu lagi adalah skizofrenia katatonik. Katatonik itu artinya dia akan memunculkan perilaku membeku pada saat dia merasa ada ancaman dari freeze gitu ya? Freeze, betul. Ada 3. Nah, kalau klien saya masuknya ke paranoid karena memang perilaku-perilaku yang dia munculkan dekat sekali dengan rasa takut. Dia ingin lari tapi ada sosok yang mendatangi dia. Dia merasa ada kekhawatiran dia tidak disayang. Dia munculkan 3 orang perempuan yang selalu menemani karena dia pergi. Itu kan harapan yang dia sebetulnya tujukan kepada ayah. Oke. Itu kalau dari sisi psikologinya obatnya apa ya? Kalau dari sisi psikologi sebetulnya dia perlu berdamai dengan diri sendiri. Dia perlu menerima luka itu. Memang sakit pasti. Artinya ketika orang-orang seperti klien saya ini ingin pulih dari semua gangguannya, maka dia harus melalui fase menerima rasa sakit. Dan itu tidak mudah. Karena nggak ada satupun orang yang tahan dengan rasa sakit. Nah, anak ini sangat tidak tahan dengan luka yang dia punya. Sampai sekarang aja dia masih belum bisa berdamai dengan ayah. Maka ketika dia diminta memunculkan rasa sakit, dia nggak kuat. Nah, selama itu masih berada dalam situasi seperti itu, halusinasi dia tetap akan muncul. Seperti itu, kira-kira. Ini kalau dari agama ya? Ya. Sholat itu salah satu penyebab ketenangan jiwa. Betul sekali. Selama orang yang sholat memang memiliki keyakinan tentang itu. Oke. Jadi tentang belief, Kak. Otak kita bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi kalau kita yakin ketika saya sholat, maka saya akan tenang, maka nalar akan membantu menjadi tenang. Tapi ketika keyakinan itu tidak ada, artinya misalnya sholatnya karena rutinitas, maka nalar juga akan membantu ke arah situ. Karena si nalar ini dia netral. Kalau orangnya meyakini sesuatu yang baik, maka akan dibantu baik. Kalau dia meyakini sesuatu yang buruk, maka akan dibantu ke arah yang buruk. Dalam bentuk memunculkan bayangan-bayangan. Karena kan kita hidup ini sudah punya banyak pengetahuan, kita otaknya sudah terisi oleh berbagai hal. Ketika kita meyakini hal yang baik, otak bisa munculkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini semakin seru guys. Ini sebelum kita lanjut ke kasus kedua ya, Bu Zia ya. Ini bukan bermaksud membenturkan ya, tapi dari sisi psikologi itu, indigo itu dalam pandangan Ibu seperti apa? Nah, kalau dari pandangan psikologi, indigo itu juga sama larinya nanti ke gelombang otak gitu. Karena indigo itu kan bisa dikatakan ya istilah lainnya gifted ya, dia mendapat bakat. Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Indra keenam lah istilah orang-orang. Nah, hanya saja kalau dari kajian psikologi nggak bisa terlalu didalami karena itu nanti jatuhnya ke pseudoscience gitu, artinya sains tapi yang masih abu-abu gitu loh Kak, masih pro kontra. Jadi para ahli itu belum bersepakat bahwa ini clear begini. Nah, nanti berarti harus mengkajinya dari sudut pandang yang lebih sesuai gitu, karena teori-teori energi itu sulit untuk dilihat secara konkret Kak. Dia muncul begitu saja. Hanya saja riset menunjukkan bahwa gelombang otak ini memancarkan gelombang. Tubuh kita memancarkan gelombang. Oke. Tapi Ibu Zia pernah nanganin kasus indigo klien? Kasus indigo pada anak-anak. Gitu, pada anak-anak itu ada. Tapi ya sejauh ini akan larinya yang tadi Kak, akan disebutnya sebagai halusinasi lihat, halusinasi dengar, halusinasi penciuman gitu. Karena
Yaitu tadi karena ilmu empiris itu adalah ilmu yang harus ada bukti nyata baru bisa disebut sebagai satu kepastian, maka sulit ketika bukti itu tidak bisa dikemukakan oleh para ahli. Untuk kasus indigo yang Ibu tangani itu obatnya apa akhirnya, Bu? Kalau untuk si anak kecil itu obatnya pelukan, Kak. Pelukan? Dipeluk sama orang tuanya. Sering dibelai gitu. Jadi lagi-lagi makanya saya bisa menyatakan dari pengalaman saya, karena tentunya pasti manusia itu sangat unik ya Kak. Macam-macam hal itu bisa dimunculkan oleh si manusia karena otaknya yang luar biasa tadi. Tapi dari kasus yang saya tangani, kebanyakan muncul indigo atau hal-hal yang tadi halusinasi itu karena ada sesuatu yang tidak stabil di dalam diri. Antara body, mind, and soul itu tidak stabil. Ada ganjelan, disebutnya sampah emosi kalau di psikologi. Sampah emosi ini menghalangi perputaran energi dari orangnya, kemudian memunculkan halusinasi. Sekali lagi ini nggak ada maksud membentur-benturkan, tapi terus terang gue penasaran banget nih, kalau dari sisi Bu Zia sebagai seorang psikolog tuh seperti apa sih? Nah, boleh diceritakan mungkin Bu, kasus kedua yang pernah Ibu tangani terkait horor ya? Oke, horor. Oke. Kasus kedua itu saya tangani sekitar berapa tahun yang lalu, saya lupa ya persis tahunnya. Tapi yang datang ini adalah anak kelas 2 SMA. Anak kelas 2 SMA lagi-lagi datangnya karena merasa diganggu makhluk halus. Jadi anak ini bisa tiba-tiba kerasukan di sekolah. Anak ini bisa tiba-tiba menjerit-jerit, berperilaku aneh. Dan menurut ibunya ketika makhluk itu, jadi kalau yang kasus kedua ini makhluknya masuk ke dalam dirinya, sering kalinya masuk ke dalam dirinya, itu si anak ini menjadi bukan dia gitu. Aura yang dipancarkan pun, pembawaan pun, sikap semuanya bukan dia, sehingga ibunya merasa, saya nggak kenal dengan anak saya. Setiap kali ada energi, ibunya menyebutnya energi asing yang masuk ke dalam diri si anak. Ini cowok, Bu? Perempuan. Oh, perempuan lagi? Dua-duanya perempuan, kasus yang saya tangani baru-baru ini. Makhluknya katanya seperti apa? Nah, makhluknya ini perempuan. Makhluknya perempuan juga, menurut keterangan dia, si perempuan ini adalah suka ngikut ke dia. Dia bisa lihat si perempuan ini, dia bisa ngobrol sama si perempuan ini. Tapi kalau perempuan itu masuk ke dalam dirinya, dia nggak sadar. Tapi kalau si perempuan itu nggak masuk ke dalam dirinya, maka mereka bisa berinteraksi, mereka bisa gambar. Nah, waktu pertama kali si anak ini datang berkonsultasi ke saya, si anak ini bilang, temanku nggak suka sama ibu, gitu. Dia nggak suka sama saya. Nah, tapi saya tanya lalu bagaimana? Apakah dia akan menghalangi sesi kita? Menurut dia tidak. Tapi dia tetap tidak suka dengan ibu. Disebutin nggak ciri-ciri perempuan yang kayak gimana? Berambut panjang, langsing, dan ini modis orangnya. Si perempuan ini cantik lah, menurut dia cantik. Si anak yang datang ke saya juga cantik, tapi dia pakai kerudung. Perempuan ini tidak pakai kerudung, gitu. Jadi dan sudah lama ikut sama dia sejak kelas 2 SMA, gitu. Nah, setelah saya gali lebih lanjut, apa yang gini, kalau di psikologi itu pasti ada langkah awal kenapa ini bisa terjadi gitu. Apakah sudah dari dulu atau tidak? Saya coba meng-cross check itu kepada ibunya dan kepada si klien. Terus dia bilang dulu waktu kecil dia tidak pernah begini. Ini mulai terjadi ketika dia naik kelas 2 itu. Ketika usianya sekitar berapa tuh ya, 15-16 ya. Nah, kemudian mulai nih tiba-tiba suatu hari tanpa ada apa-apa dia kerasukan gitu. Dia kerasukan. Awalnya itu dianggap karena kecapean, kemudian dia itu di rumah kejadiannya, di rumah dia lagi di dalam ruangan, tiba-tiba dia nggak sadar, dia berteriak-teriak histeris, ibunya datang dan kaget, anakku kenapa, dan dia menyerang ibunya. Maksudnya klien itu kesurupan lalu ibunya diserang gitu? Betul, klien ini kesurupan, dia berteriak-teriak, ibunya datang dong karena kaget, ada apa, kok ada suara berisik gitu ya. Kemudian begitu ibunya masuk, ini anak ini sedang ada di dalam kamar, ketika masuk ke dalam kamar, si anak ini malah menyerang ibunya. Dia terus menjerit-jerit, tapi marah-marah dengan kata-kata yang tidak jelas menurut ibunya. Jadi ibunya nggak bisa menjelaskan secara detail kata-kata apa yang keluar. Yang jelas anak ini marah dan mengusir ibunya, tapi karena si ibu ini merasa, saya ingin membantu kamu, apa yang terjadi dengan kamu, ibunya tuh sebetulnya ingin memeluk.
tapi si anak ini meronta-ronta dan terus-menerus menyerang ibunya, menyuruh pergi. Gitu, dan akhirnya ibunya pergi, meninggalkan si anak itu di dalam kamar. Setelah berapa lama ibunya terus mendengarkan dari luar apa yang terjadi di dalam. Setelah hening, tidak ada lagi suara benda-benda dilempar, teriakan-teriakan, barulah ibunya masuk lagi ke dalam kamar dan menemukan anaknya itu sedang menangis di meja belajar gitu. Nah, kemudian ketika ditanya apa yang terjadi, barusan kamu marah-marah, teriak-teriak. Anak ini tidak bisa mengingat, saya tidak ingat Bu. Tapi yang saya rasakan, saya lelah gitu, saya capek. Tapi saya nggak tahu kenapa saya capek. Terus bawaannya saya sekarang ingin menangis. Gitu, akhirnya barulah si ibu bisa memeluk anak ini setelah si anak itu pulih dari kesurupannya. Nah, itu baru satu kali terjadi, ibunya masih menganggap oh ini mungkin dia kecapean. Tapi kemudian terjadi lagi di sekolah, sehingga akhirnya si ibu ini dipanggil oleh kepala sekolah. Gimana tuh? Sama, dia teriak-teriak, dia histeris gitu. Bahkan membuka jilbabnya gitu. Sehingga akhirnya si ibunya dipanggil ke sekolah. Nah, kemudian dia jadi mulai dijauhi karena orang takut ini dia kenapa? Karena selama ini nggak ada masalah, lalu tiba-tiba dia histeris, dia menjerit-jerit dan membuka jilbab, akhirnya jadi tontonan. Nah, dari situlah ibunya berpikir, wah ini udah yang kedua kalinya terjadi, anakku kesurupan gitu ya. Maka dia berusaha untuk mencari bantuan, salah satunya ke saya. Yang lainnya adalah melalui kiai, karena menurut ibunya memang anak ini punya keturunan seperti itu. Artinya dulu kakeknya ayah dari si ibu memiliki jin pelindung gitu. Dan karena si ayah saat ini sudah meninggal, ibunya mengasumsikan, wah jangan-jangan jin pelindungnya turun ke anakku yang ini. Sehingga perilakunya jadi tidak terkendali. Nah, akhirnya dari dua bantuan itu berarti maksudnya anaknya diruqyah juga gitu? Anaknya yang diruqyah memang, anaknya yang diruqyah. Tapi ya kalau secara psikologi saya tidak bisa menyambungkan ya Kak. Tapi si ibunya bercerita anak ini sudah saya bawa ke Jawa, ada satu ustadz yang terkenal, kata dia waktu itu siapa, dia sudah datang ke sana. Tapi menurut penjelasan si ustadz, anak ini memang ada isi. Tapi isinya itu tidak bisa dilepas dari si anak ini begitu saja, karena itu akan membahayakan nyawanya. Jadi kalau itu dipaksa keluar, dilepaskan dari anak ini, maka anak ini akan meninggal. Gitu. Sehingga untuk saat ini si makhluk itu terpaksa harus diizinkan menempel ke si anak itu kemanapun dia pergi. Hanya si anak harus dibantu menerima bahwa ada sesuatu yang nempel ke dia. Mengizinkan energi itu untuk masuk, sehingga pelan-pelan latihan mengelola. Itu saran si Ustadz. Karena kalau enggak, ya dia meninggal. Kalau itu dipaksa dikeluarkan. Tapi kalau kesurupan, anaknya suaranya berubah? Anaknya enggak berubah suaranya. Tapi pernah satu kali pada saat dia datang berkonsultasi, dia memang terlihat seperti orang lain. Tapi pada saat itu ibunya berbisik, maaf ya Bu, ini lagi kumat gitu. Nah dia waktu itu datang diantar oleh mobil. Terus karena ibunya udah memberitahu bahwa mereka akan datang, saya udah nunggu di luar. Dan anaknya sedang kumat, jadi saya nunggu di luar. Karena saya siap-siap, misalnya dia mengamuk atau bagaimana, maka itu akan lebih mudah dikendalikan. Ternyata dia turun dari mobil dengan pembawaan yang terkesan centil gitu Kak. Ekspresi wajahnya juga nggak biasanya. Anak ini sebetulnya secara biasa sehari-hari pendiam, halus gitu ya. Tertutup, karakter yang tertutup. Pada hari itu dia berubah menjadi orang yang lebih ekspresif. Dia keluar terus langsung menyapa, "Hai Bu, aku hari ini baik-baik saja." Jadi cerewet gitu. Terus lenggak-lenggoknya berbeda gitu. Dia lebih melenggak-lenggok. Kemudian dia duduk dengan kaki diangkat ke atas meja gitu. Nah, ketika saya katakan, coba kakimu diturunkan. Ah, enggak, saya suka duduk seperti ini. Padahal dengan cara duduk seperti itu auratnya sebetulnya jadi kelihatan gitu. Tapi saya membaca energi dia tidak mau ditentang. Akhirnya saat itu saya izinkan dia untuk posisinya seperti itu, duduk seperti itu. Walaupun ibunya berkali-kali, mohon maaf Bu, mohon maaf, ini anak saya lagi kemasukan gitu. Nah, untungnya ketika dia diikutin terus gitu ya, artinya saya izinkan dia menjadi seperti apa. Nah, nggak lama dia mengubah posisi duduknya yang tadinya kaki diangkat, sekarang dia tiduran juga sambil menaikkan kaki satu gitu. Nah, lama-lama ketika saya ajak bicara, apa yang kamu rasakan?
Apa yang membuat kamu bahagia? Ada kendala nggak? Karena kan ada tugas-tugas psikologi yang saya kasih kepada anak ini setiap kali dia selesai konseling. Lama-lama akhirnya dia berubah menjadi dirinya lagi. Kemudian dia duduk, terus aduh Bu maaf ya, tadi saya nggak sengaja. Terus saya bilang nggak apa-apa, kamu lagi didatengin ya sama sesuatu itu. Iya Bu, dia lagi masuk ke dalam diriku. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa mengendalikan. Jadi kalau makhluk itu masuk, berarti kekuasaan tentang dirinya ada di makhluk itu. Dia nggak bisa. Tapi ternyata dia bisa merasakan pada saat si makhluk itu. Sekarang dia udah keluar, udah. Di mana dia sekarang? Ini ada di samping saya. Itu cerita si anak. Nah, kemudian uniknya dengan bertambahnya waktu itu konselingnya lama ya Kak, sampai sekitar 2 tahunan ya, sampai anak ini masuk kuliah itu masih rutin datang ke saya untuk berkonsultasi, tapi semakin dia besar semakin jarang dia kesurupan gitu. Nah saya nggak tahu apakah memang karena dibantu untuk merilis emosi-emosi atau ketegangan, karena anak ini ternyata kalau ditanya lebih lanjut ke dia tanpa ada orang tuanya, dia mengeluhkan ibunya yang sangat-sangat keras dalam menjalani kehidupan, terutama yang berhubungan dengan akademis. Jadi anak ini tidak diizinkan menjadi dirinya sendiri. Dia selalu harus melakukan sesuatu sesuai dengan maunya ibu, bukan maunya dia. Kalau dia mencoba tidak bekerja sama, maka ibu akan marah. Dan anak ini nggak ingin ibunya marah. Jadi akhirnya si anak ini mulai menumpuk energi-energi nggak nyaman di dalam dirinya, yang pada akhirnya, ini asumsi dari sudut pandang psikologi ya, membuat dia menjadi mengalami halusinasi. Dan akhirnya masuknya lagi ke skizofrenia paranoid tadi. Artinya kok bisa perilakunya berubah, karena waktu datang ke saya yang pertemuan kesekian kali gitu kan, dia memang sempat berubah gitu ya. Itu lagi-lagi sebetulnya cara kerja otak. Bahwa ketika dia ingin lari dari lukanya, dari rasa sakitnya, dia perlu memunculkan sesuatu hal yang real untuk membantu dia agar tetap stabil ketika interaksi dengan lingkungan. Nah muncullah si perempuan yang dia ceritakan itu. Ketika itu sih dia sempat menggambar sebetulnya ya, tapi sekarang saya udah nggak ingat di mana saya simpan gambarnya. Dia gambarkan gimana sih sosok yang perempuan itu. Kalau kan saya ingin tahu ya, saya bisa lihat dia nggak? Dia mau nggak muncul ke saya? Itu kan jawabannya tidak gitu. Maka dia gambarkan wajah si perempuan itu. Dia cantik memang. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat teori neuroscience, itu adalah cara kerja otak ketika ada ketidakseimbangan kimiawi di neuron-neuron atau di sel saraf dari orang ini yang menghasilkan bayangan-bayangan tidak nyata. Kita sebut tidak nyata karena orang lain nggak bisa lihat. Hanya dia yang bisa lihat. Nah, kemudian uniknya lagi, berdasarkan teori, memang orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan penglihatan yang kita sebut skizofrenia tadi, itu mulai munculnya di usia remaja, gitu. Nah, ini berkaitan lagi dengan cara kerja otak. Ketika anak-anak sampai di usia remaja, itu otaknya yang bagian dalam yang tadi saya ceritakan, itu sudah selesai optimal dalam pertumbuhan. Sementara otaknya yang di bagian luar, yaitu yang dikenal sebagai human brain, itu belum tuntas pertumbuhannya. Baru bisa optimal di usia 21 sampai 25 menurut para ahli. Sehingga kan jadi nggak balance nih. Yang di dalam, yang isinya tentang rasa, yang disebut animal brain, sudah tuntas, bertumbuh, yang luar belum. Sehingga itu bisa menghasilkan semacam gap gitu ya. Dan kemudian dia memiliki tekanan-tekanan dalam kehidupannya yang dia maknai tidak enak, maka memunculkan kondisi halusinasi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
kasus-kasus halusinasi atau skizofrenia paranoid ini, obat yang dibutuhkan adalah tentu memulihkan kesehatan mental orang ini. Saya lagi-lagi tidak menganggap bahwa nggak mungkin ada orang yang kesurupan atau nggak mungkin ada gangguan jin. Tidak begitu. Hanya saja kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi yang adalah ilmu empiris, maka obat yang paling penting adalah memulihkan luka-luka yang ada di dalam batin si penderita. Dengan berhasil berdamai dengan dirinya, dia berhasil untuk mengizinkan luka itu, sensasinya dia rasakan, kemudian energi nggak enaknya dia lepas ke lingkungan, maka dia bisa terbebas dari seluruh halusinasi itu. Artinya dia hidupnya akan kembali realistis, sama seperti orang yang tidak memiliki masalah, yang juga melihat sesuatu yang orang lihat, bukan sesuatu yang orang tidak lihat. Gitu. Jadi bantuannya adalah bantuan mental, psikis dalam bentuk mencari atau mengizinkan perjalanan hidupnya yang mungkin berpeluang banyak luka itu diselesaikan. Kalau istilah psikologinya sebetulnya dimaafkan. Dimaafkan itu artinya dia terima, dia izinkan terjadi, dia tidak punya tuntutan apalagi setiap kali dia ingat kasus-kasus itu. Berdamai dengan masa lalunya. Masa lalunya, berdamai dengan dirinya. Jadi kenangannya ada nggak? Ya ada. Karena otak manusia itu sangat luar biasa, dia nggak bisa begitu saja melupakan, kecuali ada kecelakaan kemudian dia amnesia, itu lain cerita. Tapi selama orang itu baik-baik saja, dia akan selalu ingat bukan selalu ingat ya, dia akan selalu menyimpan setiap detil perjalanan hidupnya di gudang memorinya di otak, yang namanya hipokampus. Memori-memori itu hanya akan terakses kalau situasinya tepat. Iya, saya punya quotes sebenarnya Bu. Misalnya kita pernah disakitin orang, apa dikerjain orang gitu ya, apa dizolimin gitu ya, dimaafkan boleh, dilupakan jangan. Itu betul Kak. Betul ya? Betul, itu betul. Dimaafkan boleh, dilupakan jangan. Artinya kita emang nggak akan bisa ngelupain. Tapi memaafkan ini kan artinya tidak punya tuntutan apa-apa lagi terhadap situasi itu. Kalau masih nggak habis pikir, kalau masih harusnya dia begitu, itu belum nerima. Kalau udah nerima tuh ya nggak punya tuntutan apa-apa lagi, biarkan saja itu terjadi begitu gitu. Nah mungkin itu makna dari quote-nya kakak tadi ya Kak. Nah untuk lebih lanjutnya kasus psikologi ini, nanti misalnya orang ini sudah sangat nggak nyambung gitu ya, karena gangguan-gangguan mental itu kan pada akhirnya nanti orangnya tuh jadi ngobrol pun nggak bisa. Nah kemarin itu saya sempat browsing kasus tentang Mbak Anggi ya, karena kemarin juga dapat informasi dari tim RJL 5 tentang kasus Mbak Anggi. Nah kalau saya lihat kasus Mbak Anggi ini secara teori ya, bukan berarti saya mengingkari bahwa Mbak Anggi memiliki orang atau sosok yang mengikuti beliau, itu tidak. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang psikologi, sebetulnya kan Mbak Anggi sempat ya di salah satu obrolan tuh bilang, saya diruqyah tapi malah si peruqyahnya yang panas gitu kan. Nah itu kalau kita balik lagi kepada teori neuroscience gitu, di situ memang ada riset itu mengatakan otak itu memancarkan gelombang gitu. Nah kalau namanya gelombang listrik itu kan memang panas ya Kak. Sehingga bisa jadi si peruqyah itu memang merasakan energi Mbak Anggi yang panas gitu. Nah kemudian ya kan dia jadi kepanasan. Memang sih dalam konteks itu artinya energi si peruqyah mungkin belum berhasil lebih kuat daripada energi Mbak Anggi yang saat itu sedang panas. Makanya itu jadi gagal. Hanya saja jika itu terus-menerus diupayakan, tentunya harus ditambah oleh penderita ya apa ya namanya ya Kak, yang memiliki energi itu gitu. Artinya gini, kalau di konteks psikologi sesuatu harus perlu diubah jika orangnya merasa mengalami gangguan. Kalau orang itu terganggu dengan apa yang dia punya, kalau orang itu terganggu dengan apa yang dia lihat, seperti klien saya datang ke saya minta tolong, saya ingin hidup normal katanya, maka kita bantu. Tapi selama orang itu merasa dia baik-baik saja, meskipun dia bisa melihat ini itu makhluk-makhluk yang orang lain nggak bisa lihat, ya sebetulnya nggak ada yang perlu dibantu. Oke, jadi Bu Zia nonton juga ya? Saya penasaran juga Kak, itu apa katanya viral gitu ya, udah saya ikutan nonton. Jadi saya cukup terpesona juga ya dengan apa yang dialami sama. Iya, karena mungkin ada masalah psikolog juga di situ ya, maksudnya sudah 4 kali pernah ke psikolog gitu ya. Karena itu menarik kan buat saya, ini ada sesuatu ya kalau dari konteks psikologi lagi-lagi ya, dan bukan menafikan bahwa Mbak Anggi punya
sesuatu di dalam dirinya yang makhluk-makhluk itu. Tapi kalau dari konteks psikologi, mungkin ada luka batin yang mungkin Mbak Angginya sendiri juga udah nggak nyadar. Karena saking tubuh itu ingin stabil. Ini menurut Bu Zia gitu ya? Menurut saya ya. Jadi di repress namanya Kak. Repress itu adalah kita tekan ke bawah sadar. Tanpa kita sadari, kalau dengan sadar kita tekan namanya supresi. Tapi ada represi. Ditekan sama tubuh kita dalam rangka melindungi. Jadi kalau ditanya ke penderita gitu ya, ke Mbak Anggi misalnya, ya nggak ingat, semua udah saya maafkan. Tapi residu sebetulnya masih ada. Dan itu, si residu itu yang berpeluang memunculkan energi-energi. Kalau dari sudut pandang psikologi gitu Kak. Iya, dari kemarin juga saya ketemu temen-temen tuh ditanya pengantin setan dulu. Iya, soalnya menarik ya Kak kalau nonton ya. Karena udah lama. Nah ini mungkin banyak yang penasaran juga paralel sama RJL Satset ya. Trance itu kalau menurut psikologi itu apa ya Bu? Kesurupan ya? Kesurupan, oke, itu gelombang otak Kak. Gelombang otak itu kan ada tingkatannya ya. Dari beta nih, kayak kita lagi ngobrol ini beta. Nanti turun sedikit di kondisi rileks dia jadi alfa. Turun lagi di kondisi theta. Nah theta ini biasanya terjadi trance gitu. Nanti di bawah theta jadi delta, itu orang tidur udah nggak nyadar dia apa-apain. Tapi kalau di kondisi trance dia tuh masih bisa interaksi. Cuman dia juga bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat gitu. Nah itulah yang disebut halusinasi ketika gelombang otak itu ada di fase theta tadi. Nah sugesti paling bagus di kondisi theta. Jadi hati-hati gitu ketika memberikan sugesti di gelombang theta tuh nerap langsung Kak. Nah masalahnya manusia tuh nggak bisa menyadari kapan gelombangnya beta. Ya kalau beta bisa lah ya, misalnya lagi ngobrolin, oh ini aku lagi beta. Tapi kapan si theta, kapan si alfa itu manusianya nggak tahu, kecuali dia punya alat ngukur gelombang otak gitu. Baru dia tahu, oh aku lagi theta nih, ayo sugesti positif misalnya gitu. Oke, jadi itu ya kalau dari pandangan psikologi ya Bu? Betul Kak, betul. Nah ini mungkin juga pada nanya nih bedanya psikolog sama psikiater itu apa ya Bu? Nah banyak sekali memang tuh yang bertanya Kak. Sehingga kadang-kadang orang nggak mau datang ke psikolog itu karena merasa aku kan nggak gila gitu. Padahal tidak hanya yang tanda kutip suka berhalusinasi dan lain-lain yang datang ke psikolog. Karena apa? Karena psikolog itu mempelajari ilmu-ilmu jiwa. Sebetulnya sama dengan psikiater gitu. Tapi bedanya psikolog itu melihat apa sih akar dari masalah yang dialami klien. Sementara kalau psikiater dia melihatnya dari sudut pandang syaraf. Karena kan kedokteran. Psikiatri itu kan dari kedokteran. Sehingga pasti farmakoterapi, terapinya itu dikasih obat, kemudian syaraf-syaraf yang tegang dalam jangka waktu lama dan menghasilkan halusinasi dirilekskan dengan obat, sehingga orangnya jadi lebih realistis gitu. Tapi kalau psikolog, mereka nggak bisa kasih obat, tapi langsung nanya apa yang kamu rasakan, di mana sumbatan energi, sampah emosinya yang mana, yuk kita tuntaskan. Jadi modelnya terapinya interaksi gitu bedanya Kak. Oh di situ bedanya ya. Nah sekarang ini kan mulai banyak nih, apalagi generasi Z ya, kayak butuh healing gitu. Wah gue kayaknya punya gangguan mental deh gitu. Tapi masih ada stigma kalau ke psikolog itu kayaknya punya gangguan jiwa gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Bahkan sesimpel orang yang ingin konsultasi tentang kuliah datang ke psikolog juga Kak. Aku enaknya jurusan apa? Itu bisa datang ke psikolog. Apa potensi yang aku punya? Itu juga bisa datang ke psikolog. Apa yang perlu aku optimalkan di dalam diriku? Itu bisa datang ke psikolog. Tapi bukan berarti psikolog itu memberikan ini yang bagus. Tidak. Tapi psikolog itu mendampingi seorang ini bisa menemukan potensi yang dia punya. Nah nanti yang bertindak siapa? Ya harus orangnya sendiri Kak. Psikolog itu mediatornya aja gitu. Jadi yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Oke deh, kalau gitu makasih Ibu Zia ya udah datang dan bercerita, sukses selalu nih. Sama-sama. Semoga ilmunya bisa diambil oleh para elang. Nah dulu di sebelum zaman abad pertengahan ya, ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental, biasanya itu disimpulkan kayak ada gangguan roh jahat, gangguan iblis atau setan. Dan biasanya juga penyembuhannya itu dilakukan ritual-ritual ya untuk mengusir roh jahat tersebut. Tapi seiring berkembangan zaman ilmu ya, nah itu mulai ada tuh ilmu-ilmu yang membahas tentang gangguan mental. Salah satunya adalah psikologi.
Makanya gue selalu bilang sama Pengarelang dan Erjel Saset, walau kita membahas fenomena misteri, tapi banyak nih unsur-unsur keilmuan di dalamnya. Salah satunya adalah psikologi. Jadi selalu gunakan logika kalian ketika ada sebuah fenomena misteri. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.